Vika menatap rumahnya dengan rasa damai yang selama ini ia anggap biasa. Rumah yang sederhana tapi hangat, dengan 3 anak yang selalu membuatnya tersenyum meski hari-hari kadang melelahkan. Ia sibuk mengurus anak-anaknya, menyiapkan sarapan, mengantar mereka ke sekolah, menata rumah, dan memastikan semuanya berjalan dengan rapi. Arhan, suaminya, terlihat normal, perhatian, sering membantu anak-anak dengan hal-hal kecil, tersenyum hangat kepada Vika, memberi kesan bahwa kehidupan rumah tangga mereka berjalan mulus. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuat Vika mulai merasakan sedikit kegelisahan. Sejak beberapa bulan terakhir, Arhan mulai pulang lebih larut dari biasanya. Dia selalu punya alasan pekerjaan yang mendesak, proyek yang tidak bisa ditinggalkan, atau rapat mendadak. Awalnya Vika mencoba percaya, mengingat Arhan memang seorang yang pekerja keras. Namun rasa curiga mulai menempel, menimbulkan pertanyaan kecil dalam hatinya. Apakah semua itu benar-benar pekerjaan, atau ada sesuatu yang disembunyikan? Vika menepis perasaan itu berulang kali, menenangkan diri dengan pikiran bahwa rasa curiga kadang muncul tanpa dasar. Hari itu, seperti biasa, Vika menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan Arhan. Mereka duduk bersama, tertawa kecil dengan celoteh anak-anak, seolah dunia di luar rumah tidak pernah ada masalah. Namun Vika mencatat setiap detail, kebiasaan baru Arhan, cara ia menatap ponsel, cara ia membahas pekerjaan yang tampak tidak konsisten. Semua itu mengendap di benaknya, menumbuhkan rasa ingin tahu yang semakin tak bisa diabaikan. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Vika duduk di ruang tamu, memikirkan perubahan kecil Arhan. Ia menyadari bahwa sikapnya yang selama ini hangat dan penuh perhatian mulai berubah halus. Senyum yang tidak sepenuh hati, telepon yang sering disembunyikan, dan alasan pekerjaan yang terdengar sama berulang-ulang. Vika merasakan campuran antara kesal, bingung, dan khawatir. Ia tahu dirinya harus tetap tenang agar tidak salah menilai, tapi nalurinya terus memberi peringatan. Siang itu, Vika mencoba mengamati Arhan lebih dekat. Ia melihat suaminya menelepon dengan nada lembut dan tampak serius. Berbeda dari biasanya. Ada tawa kecil yang terdengar di seberang telepon, sesuatu yang membuat hati Vika bergetar. Tanpa sadar, ia mulai menulis catatan kecil tentang setiap perilaku baru Arhan. Bukan karena ia ingin mengintai, tapi untuk melindungi diri dan anak-anaknya jika ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berlalu, dan Vika mulai merasa beban yang ia rasakan bukan sekadar rasa curiga, tapi firasat yang lebih tajam. Ia mulai melihat Arhan menutup telepon dengan cepat ketika ia masuk ruangan, menahan ekspresi tertentu ketika Vika bertanya tentang pekerjaannya. Semua ini semakin memperkuat intuisi Vika bahwa ada rahasia yang ia belum ketahui. Namun ia tetap mencoba menahan diri, menjaga keharmonisan rumah agar anak-anak tetap merasa aman. Malam hari, ketika anak-anak tidur, Vika duduk di meja belajar sambil menulis. Ia memikirkan masa depan keluarga, pertanyaan yang belum terjawab, dan kekhawatiran yang semakin nyata. Hatinya terasa berat, tapi ada kekuatan dalam dirinya yang menolak untuk panik. Ia tahu, sebelum mengambil langkah apapun, ia harus mengumpulkan bukti dan memastikan kebenaran, bukan sekadar menuduh tanpa dasar. Di balik ketenangan rumah yang terlihat, Vika mulai membentuk strategi kecil, mengamati, mencatat, dan mempersiapkan diri menghadapi kenyataan yang mungkin pahit. Ia sadar bahwa kekuatan seorang ibu tidak hanya terletak pada kesabaran dan kasih sayang, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi pengkhianatan dan melindungi anak-anaknya. Vika menutup malam itu dengan napas panjang, menatap anak-anak yang tidur lelap, dan berjanji dalam hati untuk tetap tegar, apapun yang akan terjadi. Hari-hari berikutnya, Vika semakin mencatat setiap perubahan kecil dalam perilaku Arhan. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi nalurinya semakin keras memunculkan pertanyaan. Mengapa suaminya sering pulang larut? Mengapa nada suaranya berbeda ketika berbicara di telepon? Dan mengapa ia tampak lebih hati-hati saat membuka ponsel?
Arhan masih melakukan banyak hal yang membuat Vika percaya bahwa ia suami yang baik, membantu anak-anak mengerjakan PR, sesekali menyiapkan makan malam, atau memberikan perhatian kecil yang selama ini membuat rumah terasa hangat. Tetapi ada garis halus yang memisahkan perhatian itu dari kecurigaan yang mulai tumbuh di hati Vika. Beberapa malam, Vika melihat Arhan pulang hampir tengah malam. Ia selalu menegaskan bahwa ada rapat mendadak atau pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Awalnya Vika percaya, berusaha memahami tekanan yang mungkin dihadapi Arhan. Tapi semakin sering Arhan pulang larut, semakin sulit baginya menutup mata terhadap fakta bahwa ada hal lain yang tidak dikatakan suaminya. Ia mulai menyadari bahwa Arhan sengaja menghindari tatapan penuh perhatian darinya, senyum yang diberikan kadang tampak dipaksakan, dan setiap kali ditanya tentang pekerjaannya, jawaban Arhan terdengar mengambang dan tidak meyakinkan. Vika mencoba bersikap normal, berusaha menjaga suasana rumah agar anak-anak tidak merasa ketegangan yang ia rasakan. Namun di dalam hati, rasa curiga itu terus membesar. Ia mulai memeriksa hal-hal kecil, telepon yang tiba-tiba dikunci, pesan yang cepat dihapus, atau nada bicara Arhan ketika menelepon seseorang. Semua itu menjadi catatan kecil yang Vika simpan dalam pikirannya, meskipun ia tidak pernah menyinggung Arhan secara langsung. Ia tahu, jika terlalu cepat menuduh, bisa saja situasi menjadi lebih rumit, terutama bagi anak-anak yang masih polos. Suatu sore, saat anak-anak bermain di halaman, Arhan menerima telepon dan berbicara dengan nada lembut, yang membuat Vika menahan napas. Ia mencoba mendengar percakapan dari kejauhan, hanya menangkap beberapa kata yang terdengar seperti candaan ringan. Tetapi cukup untuk menyalakan alarm di pikirannya. Vika duduk di teras, memikirkan segala hal yang mungkin terjadi. Ia mulai membayangkan skenario-skenario yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, dan rasa khawatir itu perlahan berubah menjadi tekad untuk mencari tahu kebenaran. Vika juga menyadari bahwa beberapa sikap Arhan yang sebelumnya membuatnya nyaman kini terasa janggal. Perhatian yang diberikan kadang tiba-tiba berhenti, atau sebaliknya, muncul pada waktu yang tidak biasa. Misalnya, Arhan yang biasanya pulang cepat saat ada janji dengan anak-anak, kini sering menunda atau membatalkan dengan alasan pekerjaan mendadak. Vika mulai merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka, bukan karena ia ingin, tetapi karena perilaku Arhan yang semakin sulit dipahami. Ia mencoba berbicara dengan Arhan, bertanya apakah ada masalah di kantor atau sesuatu yang membuatnya stres. Arhan hanya menjawab dengan nada datar, menegaskan bahwa tidak ada masalah besar dan ia hanya sibuk. Vika bisa merasakan ketegangan yang sengaja disembunyikan, sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Ia tahu bahwa jika terus-menerus menahan diri, rasa curiga ini bisa meledak suatu hari nanti, tetapi saat itu ia masih memilih menunggu, mengumpulkan lebih banyak petunjuk sebelum mengambil langkah besar. Seiring waktu, Vika mulai mengamati pola perilaku Arhan, telepon yang sering diterima di tempat tersembunyi, pesan singkat yang cepat dihapus, dan cara Arhan menatap ponsel dengan hati-hati. Semua itu menegaskan firasatnya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun Vika tetap menahan diri dari konfrontasi langsung, karena ia tahu anak-anak harus tetap merasa aman, dan ia sendiri harus tetap berpikir jernih. Ia menyusun strategi untuk memantau Arhan secara diam-diam, mencatat setiap perilaku yang mencurigakan, dan mulai menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan kebenaran, tanpa menimbulkan keributan sebelum waktunya. Di malam hari, ketika rumah sudah hening, Vika duduk menatap Arhan yang sedang membaca laporan pekerjaan. Ia menilai setiap gerakan, setiap ekspresi wajah, mencoba menemukan tanda yang menjelaskan perubahan sikap suaminya. Perasaan campur aduk muncul, antara cinta, kecewa, dan rasa ingin tahu yang mendesak. Ia tahu, jika ada rahasia besar, harus segera diungkap sebelum terlambat. Vika menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan bertekad untuk menghadapi kenyataan apapun yang akan datang. Ia mulai merasakan kekuatan dalam dirinya, bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seorang ibu yang akan melindungi anak-anak dari pengkhianatan dan kekecewaan. Hari itu,
Vika duduk di ruang tamu setelah menidurkan anak-anak. Rumah sudah sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang menandai waktu malam semakin larut. Pikirannya masih berkutat pada perubahan sikap Arhan yang ia amati selama beberapa minggu terakhir. Ia merasa semakin sulit untuk menahan rasa curiga, karena pola perilaku suaminya kian jelas. Telepon selalu dijaga, beberapa pesan cepat dihapus, dan ada nada berbeda setiap kali Arhan berbicara di telepon. Vika tahu bahwa naluri ibu tidak pernah salah, dan malam itu ia memutuskan untuk melihat lebih dekat, sambil tetap menjaga wajar agar tidak menimbulkan konflik prematur. Dengan hati-hati, Vika mengambil ponsel Arhan yang tertinggal sebentar di meja. Awalnya ia ragu, merasa bersalah karena masuk ke privasi suaminya, tetapi ada suara kecil di dalam dirinya yang mendesak. Aku harus tahu kebenarannya, demi anak-anak dan rumah tangga kami. Vika menyalakan layar dan mulai menelusuri pesan singkat yang belum sempat dihapus. Seketika, hatinya berdetak lebih cepat ketika melihat percakapan yang berbeda dari biasanya. Percakapan yang terdengar ringan tapi memiliki nuansa intim. Pesan itu berasal dari seseorang bernama Alia. Awalnya hanya sapaan biasa, seperti, "Hai, kamu pulang cepat hari ini." Atau, "Nanti kita ketemu, ya." Tapi semakin Vika membaca, percakapan itu mulai terasa janggal. Nada yang digunakan Arhan dalam balasan pesan terdengar manis, berbeda dari nada formal yang biasa ia pakai di kantor. Beberapa kata yang terdengar seperti candaan ringan juga terdengar seperti bisikan rahasia, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi antara suami istri yang sudah menikah dan memiliki 3 anak. Vika menelan ludah, berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa interpretasi awal bisa salah, tetapi nalurinya terus memperingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pesan biasa. Ia menyimpan ponsel itu dengan hati-hati, menuliskan catatan di kepala tentang tanggal, waktu, dan isi pesan. Ia ingin memastikan bahwa apapun yang ditemukannya benar-benar fakta sebelum menghadapinya. Keesokan harinya, Vika mulai memperhatikan setiap interaksi Arhan dengan telepon. Ia menyadari Arhan sering tersenyum sendiri ketika menerima pesan tertentu, atau tiba-tiba pergi ke kamar lain untuk berbicara. Semua tanda itu membuat rasa curiganya semakin kuat. Ia mulai bertanya-tanya siapa Alia sebenarnya, mengapa Arhan begitu berhati-hati, dan apa motif di balik perilaku suaminya. Beberapa hari kemudian, Vika mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Alia. Ia tidak langsung mengonfrontasi Arhan, tetapi mulai menelusuri media sosial dan informasi publik lain yang mungkin menghubungkannya dengan Alia. Dari foto dan beberapa komentar, Vika mulai menyadari bahwa Alia masih sangat muda, bahkan tampak seperti remaja SMA. Hatinya mencelos. Pikiran Vika dipenuhi pertanyaan. Bagaimana Arhan bisa melakukan ini? Bagaimana ia bisa mengelabui keluarga dan anak-anaknya sendiri? Perasaan campur aduk muncul. Marah, kecewa, takut, dan terluka. Vika duduk di ruang tamu, menatap langit-langit rumah sambil menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa rumah tangga yang selama ini ia anggap stabil kini berada di ambang kehancuran. Namun, di balik rasa sakit itu, muncul tekad yang kuat. Ia harus mengetahui kebenaran lebih jauh, dan ia tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban kebohongan Arhan. Hari-hari berikutnya, Vika semakin sering mengamati Arhan tanpa diketahui. Ia mencatat setiap pergerakan, setiap telepon yang diterima, dan nada bicara yang terdengar berbeda. Semakin ia mencatat, semakin jelas bahwa ada hubungan yang tidak wajar dengan Alia. Semua bukti kecil ini memperkuat tekad Vika untuk menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti harus menempuh jalan yang sulit dan emosional. Vika juga mulai menyadari bahwa Arhan tampaknya pandai menutupi jejaknya. Ia selalu menutup aplikasi pesan dengan cepat ketika Vika lewat, atau menyembunyikan ponsel di tempat yang sulit dijangkau. Hal ini membuat Vika semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia merasa harus berhati-hati, agar pengamatan dan pencarian bukti tidak diketahui Arhan, karena jika ia tersadar,
Bisa saja bukti-bukti itu dihapus atau situasi menjadi lebih rumit. Malam itu, Vika menulis jurnal pribadi di meja kerja, mencatat semua perilaku mencurigakan yang dilihatnya, dari pulang larut, nada bicara, hingga pesan singkat dari Alia. Ia menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, rencana langkah selanjutnya, dan semua kemungkinan yang harus diantisipasi. Vika tahu, setiap langkah harus hati-hati agar bukti yang dikumpulkan benar-benar sahih dan tidak menimbulkan keributan prematur. Akhirnya, Vika memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Ia tahu bahwa menemukan Alia dan mengonfirmasi identitasnya akan menjadi langkah berikutnya. Namun sebelum itu, ia harus memastikan bahwa semua tanda-tanda perselingkuhan yang ditemukannya dapat dijadikan bukti kuat. Dalam hati, Vika bertekad. Ia akan menghadapi kenyataan dengan kepala dingin, tetapi penuh tekad. Tidak ada lagi ruang untuk kecurangan, kebohongan, atau pengkhianatan yang menimpa keluarganya. Vika menatap jalan di luar jendela rumah dengan mata yang tak berkedip. Malam itu, ia merasa perlu lebih dari sekadar pesan singkat. Ia harus melihat sendiri apa yang dilakukan Arhan. Perasaan curiga yang terus menggerogoti hatinya membuatnya memutuskan untuk melakukan pengamatan diam-diam. Ia tahu ini bukan hal mudah, karena Arhan selalu tampak rapi dan berhati-hati, tapi tekad Vika jauh lebih kuat daripada rasa takut yang mencoba menahannya. Ponselnya sudah disiapkan dengan kamera cadangan, power bank, dan catatan kecil yang berisi jadwal pulang Arhan. Ia merancang strategi agar pengamatan bisa berlangsung tanpa diketahui suaminya. Setiap detil diperhitungkan, waktu Arhan keluar rumah, kendaraan yang digunakan, rute yang diambil, dan kemungkinan lokasi yang dikunjungi. Vika merasa seperti seorang detektif, penuh fokus, menahan degup jantung agar tidak menarik perhatian. Hari-hari pertama pengamatan tidak menunjukkan apa-apa. Arhan terlihat biasa saja, pulang larut, beberapa kali menyebut alasan kerja lembur atau rapat mendadak. Vika menahan diri untuk tidak langsung menuduh, tetapi setiap detik yang dihabiskan menunggu, rasa curiga itu semakin menjadi-jadi. Ia menulis catatan harian, mendokumentasikan setiap perilaku aneh, dan membandingkannya dengan percakapan yang ia temukan sebelumnya. Satu sore, ketika Arhan meninggalkan rumah dengan mobil, Vika memutuskan untuk mengikuti secara diam-diam. Ia menjaga jarak, tetap berhati-hati agar Arhan tidak menyadari keberadaannya. Jalanan kota yang padat memaksa Vika untuk tetap fokus, menyesuaikan kecepatan, dan memperhatikan setiap belokan. Hatinya berdebar, takut Arhan akan melihatnya, tapi rasa ingin tahu mengalahkan semua keraguan itu. Setelah beberapa menit berkendara, Vika melihat Arhan berhenti di dekat sebuah sekolah menengah. Dari mobilnya, Vika menatap diam-diam, mencoba menyembunyikan diri di balik pepohonan dan tiang lampu. Di sana, seorang gadis muda menunggu, mengenakan seragam sekolah, tampak ragu-ragu tapi tersenyum ketika Arhan menghampirinya. Jantung Vika berdegup kencang. Ia mengenali gadis itu dari foto yang ia lihat di media sosial. Alia. Arhan menurunkan kaca mobil dan mereka berbicara sebentar. Nada suaranya hangat dan penuh perhatian, berbeda jauh dari suami yang biasanya ramah tapi sederhana di rumah. Alia tertawa kecil, tampak nyaman berada di dekat Arhan. Vika menelan ludah, merasa perasaan marah dan sakit bercampur menjadi satu. Ia tahu, bukti visual pertama ini akan sangat berharga, tapi ia juga harus berhati-hati agar tidak terbaca Arhan. Vika memutuskan untuk memotret situasi itu dengan diam-diam. Ia menyalakan kamera ponsel, memastikan gambar terlihat jelas tapi tidak mencolok. Setiap klik terdengar baginya seperti dentuman keras di telinga, karena takut Arhan tiba-tiba menoleh. Setelah beberapa saat, Arhan menjemput Alia dan mereka pergi bersama. Vika menunggu beberapa detik sebelum menghidupkan mesin mobilnya dan mengikuti dari jarak aman. Perjalanan mereka menunjukkan pola yang sama seperti yang ia curigai. Arhan selalu berusaha menjaga jarak dari orang-orang lain, menghindari jalan utama, dan berhenti di lokasi yang tidak terlalu ramai.
Vika mulai menyadari bahwa Arhan sangat pandai menutupi jejaknya, dan Alia tampak tidak tahu menahu tentang keluarga Arhan. Vika menahan amarahnya, menyadari betapa liciknya suaminya menyembunyikan hubungan ini. Sepanjang malam itu, Vika kembali ke rumah dengan hati yang campur aduk. Ia menata semua bukti yang dikumpulkan, menyimpan foto, membuat catatan lokasi, waktu, dan detail percakapan yang dilihatnya. Ia menuliskan rencana langkah berikutnya, harus mencari tahu siapa Alia secara pasti, memastikan usianya, dan mempersiapkan cara menghadapi Arhan tanpa memancing konfrontasi berlebihan yang bisa membahayakan anak-anak. Di malam yang sunyi itu, Vika duduk di ruang tamu sambil menatap anak-anak yang tidur. Ia merasa perih mengetahui bahwa suaminya, orang yang seharusnya melindungi dan mencintai keluarganya, ternyata menyimpan rahasia besar. Namun di balik perasaan terluka itu muncul kekuatan baru. Ia menyadari bahwa segala tindakan selanjutnya harus terukur, tidak boleh terburu-buru, karena semua bukti yang dikumpulkan nanti akan menjadi kunci untuk menghadapi Arhan dan mengungkap kebenaran. Vika menutup hari dengan satu tekad kuat. Ia akan terus mengamati, mencatat, dan bersiap menghadapi kenyataan. Arhan mungkin berpikir bahwa rahasianya aman, tapi Vika kini lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih berani dari sebelumnya. Malam itu, ia belajar bahwa untuk melindungi keluarga dan martabatnya, terkadang langkah diam dan penuh strategi lebih penting daripada konfrontasi spontan. Keesokan harinya, Vika duduk di meja makan dengan pikiran yang tak tenang. Foto-foto yang diambil malam sebelumnya masih terpajang di layar ponselnya. Setiap detailnya memperkuat rasa sakit dan marah yang menggerogoti hatinya. Ia tahu, untuk menghadapi Arhan dengan benar, ia harus memahami siapa sebenarnya gadis yang menjadi objek perselingkuhannya. Alia. Nama itu terus terngiang di kepala, bersamaan dengan pertanyaan yang terus muncul. Berapa usianya? Apakah ia sadar Arhan sudah berkeluarga? Dengan hati-hati, Vika mulai menelusuri jejak digital Alia. Media sosial menjadi pintu pertama yang ia buka. Ia mencari akun-akun yang memiliki foto seragam sekolah, menelusuri tag, dan membaca komentar. Beberapa akun menunjukkan kehidupan gadis itu yang polos dan ceria, tanpa ada tanda-tanda mengetahui rahasia Arhan. Vika membandingkan foto yang ia ambil malam sebelumnya dengan foto di akun-akun itu, memastikan bahwa gadis itu benar-benar sama. Ia tidak ingin melakukan kesalahan dalam menilai, karena langkah selanjutnya harus tepat dan berdampak maksimal. Saat membuka salah satu akun Alia, Vika menemukan informasi yang mengejutkan. Ternyata Alia masih duduk di bangku SMA, baru berusia 16 tahun. Vika menelan ludah, marah dan shock bercampur menjadi satu. Ia tidak menyangka Arhan sampai tega berbohong kepada gadis kecil itu, mengaku belum pernah menikah. Sementara di rumah ia memiliki 3 anak yang menantikan kepulangannya setiap malam. Setiap foto keluarga yang dipajang Arhan di media sosial kini terasa seperti penghinaan pribadi terhadap Vika. Vika menulis catatan rinci, tanggal lahir Alia, alamat rumahnya, sekolah tempatnya belajar, dan aktivitas yang terlihat di akun media sosialnya. Setiap detil diperhatikan agar langkah selanjutnya bisa lebih terukur. Ia tahu, bukti-bukti ini akan sangat berguna ketika waktunya tiba untuk menghadapi Arhan dan membuka mata Alia akan kenyataan. Namun, Vika juga menyadari tanggung jawabnya untuk tidak membuat gadis itu trauma. Tujuan utamanya bukan untuk membalas dendam terhadap Alia, melainkan untuk memperlihatkan kebenaran yang selama ini disembunyikan Arhan. Di sore hari, Vika memutuskan untuk mengamati lebih dekat lingkungan sekitar sekolah Alia. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hubungan Arhan dan Alia, dan juga untuk memahami rutinitas gadis itu. Dengan hati-hati, ia tetap menjaga jarak, mencatat jam pulang sekolah, dan memastikan bahwa ia tidak terlihat oleh siapapun. Pengalaman dari malam sebelumnya membantunya mengatur strategi ini. Vika merasa seperti detektif profesional, dengan satu tujuan jelas, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum menghadapi suaminya. Ketika pulang,
Vika merenung di kamarnya. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya karena pengkhianatan Arhan, tetapi juga karena ketidakadilan terhadap Alia. Ia merasa bersalah sekaligus marah. Bersalah karena harus membuka kebenaran kepada gadis yang polos itu, dan marah karena suaminya tega memanipulasi hati seorang anak muda. Namun, ia sadar bahwa semua ini harus dilakukan. Alia berhak tahu kebenaran, dan Vika juga berhak menjaga harga dirinya serta keluarganya. Malam itu, Vika menyiapkan rencana untuk bertemu Alia. Ia memikirkan kata-kata yang akan diucapkan, cara menyampaikan kenyataan dengan tegas tapi tetap lembut, dan bagaimana menghadapi Arhan jika ia mencoba menghalangi. Ia juga memastikan anak-anaknya tidak mengetahui langkah ini, karena ia ingin melindungi mereka dari trauma tambahan. Rencana ini harus sempurna, dan setiap detail diperhitungkan. Lokasi pertemuan, waktu, dan kemungkinan reaksi Alia maupun Arhan. Di tengah malam, Vika menatap foto keluarga mereka yang terpajang di ruang tamu. Ia merasakan campuran kesedihan dan kekuatan. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan selanjutnya bukan hanya tentang menghadapi perselingkuhan Arhan, tetapi juga tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada lagi rahasia yang menindasnya. Arhan mungkin mencoba menipu dunia, tapi Vika bertekad untuk menyingkap semua kebohongan itu, selangkah demi selangkah. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda bagi Vika. Segala persiapan mental untuk menghadapi Arhan sudah disiapkan semalaman. Ia tidak ingin emosi mengambil alih, meskipun sakit hati dan kemarahan masih berdesir di dadanya. Namun, Vika sadar bahwa langkah selanjutnya harus tegas. Ia ingin Arhan mengakui perbuatannya, bukan hanya untuknya sendiri, tetapi juga untuk melindungi Alia dari kebohongan suaminya. Ketika Arhan masuk ke dapur untuk sarapan, Vika menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Ada ketenangan yang sengaja ia jaga, meski di dalam hatinya ribuan pertanyaan dan tuduhan berkecamuk. Arhan, seperti biasa, tersenyum dan mencoba mengobrol ringan, bertanya tentang pekerjaan hari ini dan anak-anak. Tapi Vika tidak membalas dengan ramah seperti biasanya. Ia memilih diam sesaat, menunggu momen yang tepat untuk menegaskan maksudnya. "Arhan, kita perlu bicara," kata Vika akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas. Arhan menatapnya dengan heran. Alisnya terangkat. "Ada apa, Vi?" "Sepertinya serius sekali," jawabnya. Vika mengambil napas panjang, memastikan setiap kata yang keluar tepat dan tidak terbawa emosi sesaat. Vika mulai menyinggung nama Alia. "Aku tahu tentang Alia," ucapnya perlahan, memastikan Arhan menangkap maksudnya. Seketika itu juga wajah Arhan berubah. Matanya melebar, tubuhnya menegang, dan senyumnya yang biasanya menenangkan hilang. Ia mencoba tersenyum kembali, namun jelas tegang. "Vika, maksudmu apa?" "Aku tidak mengerti," jawab Arhan. Nada suaranya mulai naik. Vika menatap mata Arhan, tak mundur sedikit pun. "Aku menemukan pesan-pesanmu. Aku tahu kamu menjemput Alia dan kamu berbohong padanya, bilang belum pernah menikah. Arhan, ini tidak bisa dibiarkan." Suaranya tidak meninggi, tapi ketegasan itu membuat ruang dapur seketika hening. Arhan menarik napas panjang, mencoba mengelak. "Vi, kamu terlalu curiga. Ini semua salah paham. Aku bekerja lembur, itu saja." Namun nada suaranya tidak meyakinkan. Vika bisa merasakan ketakutan di balik kata-kata itu, sebuah indikasi bahwa ia tidak bisa lagi membantah bukti-bukti yang diam-diam dikumpulkan Vika. Vika mengambil langkah maju, mengeluarkan ponsel dari tasnya, menampilkan beberapa screenshot dan foto yang ia ambil beberapa hari terakhir. "Ini salah paham," katanya. "Ini bukti. Arhan, aku tidak ingin mendengar lagi alasan atau kebohongan." Suaranya kini lebih tegas, menahan rasa sakit yang mulai pecah menjadi kemarahan. Arhan membalikkan tubuhnya, mencoba menenangkan diri. "Vi,
Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, katanya, namun jelas ia tersudut. Vika menggeleng. Matanya berkaca-kaca tapi suara tetap tegas. Kamu tahu bagaimana ini terlihat, Arhan. Ini bukan tentang maksud. Ini tentang kenyataan. Kamu menipu aku dan ketiga anak kita. Dan kamu juga menipu Alia. Pertengkaran itu berlangsung lebih lama dari yang Vika harapkan. Arhan mulai marah, menyalahkan Vika karena terlalu curiga, bahkan mencoba membalikkan tuduhan. Namun Vika tetap tenang, tidak terpancing. Ia tahu jika ia membiarkan Arhan menguasai emosi, tujuan utamanya untuk membuka mata Alia akan terganggu. Vika menekankan satu hal, pengkhianatan Arhan harus dihadapi, dan setiap kebohongan harus diungkapkan. Anak-anak mulai bergerak di sekitar ruang tamu, mendengar suara-suara tinggi dari dapur. Vika menatap mereka sebentar, memastikan mereka tidak terlalu terlibat dalam pertengkaran ini. Ia menyadari bahwa perlindungan terhadap anak-anak sama pentingnya dengan menghadapi Arhan. Meski mereka mulai merasa ketegangan, Vika tetap menahan emosi agar anak-anak tidak trauma lebih jauh. Akhirnya, Arhan tampak lelah. Nafasnya tersengal. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyangkal bukti yang ada di depan matanya. Tapi meski begitu, ia tidak sepenuhnya mengakui kesalahannya. Vika sadar bahwa pengakuan penuh mungkin baru akan muncul ketika Alia sendiri mengetahui kebenaran. Itu yang membuat langkah Vika berikutnya sangat krusial. Vika menutup percakapan dengan satu pernyataan tegas. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut tanpa konsekuensi, Arhan. Segala sesuatunya akan diketahui oleh mereka yang perlu tahu. Dan aku akan pastikan Alia tahu kebenaran sebelum kamu sempat membodohinya lebih jauh. Ia meninggalkan dapur, membiarkan Arhan termenung, sadar bahwa langkah Vika tidak bisa dihalangi. Hari itu menjadi titik balik bagi Vika. Ia merasa lebih kuat, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi Arhan. Ia tahu perjuangan untuk mengembalikan harga diri dan melindungi anak-anak serta Alia baru saja dimulai. Vika tidak bisa menunda lagi. Setelah konfrontasi pagi itu dengan Arhan, hatinya dipenuhi tekad untuk menghentikan kebohongan suaminya sebelum lebih banyak kerusakan terjadi. Alia masih polos, masih muda, dan tidak pantas terjebak dalam permainan Arhan. Vika tahu, pertemuan ini harus dilakukan dengan hati-hati, agar Alia benar-benar memahami kebenaran tanpa trauma yang berlebihan. Vika menghubungi Alia melalui pesan singkat, berpura-pura sebagai teman yang ingin memberikan saran penting tentang pendidikan. Alia, polos dan tanpa curiga, segera membalas dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang jauh lebih dewasa darinya, dan terutama, wanita yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang Arhan. Ketika Vika akhirnya tiba di sekolah Alia, ia melihat gadis itu sedang duduk di bangku taman, membaca buku dengan serius. Pemandangan itu membuat Vika menahan napas sejenak. Alia tampak seperti gadis SMA pada umumnya, ringan, polos, dan belum terkontaminasi oleh kegelapan dunia orang dewasa. Vika mendekat perlahan, memastikan sikapnya ramah, tetapi tegas. "Halo, Alia. Boleh duduk sebentar?" tanyanya. Alia menatap Vika dengan sedikit ragu tapi mengangguk, merasa ada keseriusan di mata wanita ini. Percakapan dimulai dengan topik ringan, tentang sekolah dan kegiatan sehari-hari Alia, agar gadis itu merasa nyaman. Namun, setiap kata yang diucapkan Vika secara halus membawa Alia menuju kenyataan yang lebih pahit. "Alia, aku ingin bicara tentang Arhan. Tentang hal-hal yang kamu mungkin tidak tahu," kata Vika dengan nada lembut tapi penuh ketegasan. Alia menunduk, bingung. Ia tidak pernah menyangka ada sesuatu yang tidak beres. Vika mulai membuka bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Foto-foto, pesan singkat, dan bukti lain tentang kedekatan Arhan dengan Alia. Alia hanya bisa menatap layar ponsel Vika dengan mata membesar.
Nafasnya tercekat. Aku tidak tahu dia sudah menikah. Dia bilang belum pernah menikah. Gumam Alia dengan suara kecil dan panik. Kata-kata itu seketika membuat Vika menahan emosi campuran antara marah dan iba. Vika menepuk tangan Alia lembut, mencoba menenangkan gadis itu. Aku tahu ini berat. Alia, kamu tidak bersalah. Dia yang salah, bukan kamu. Tapi sekarang kamu harus tahu kebenaran agar tidak terluka lebih jauh, ucap Vika. Alia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, dan air mata mulai menetes. Vika menahan diri agar tidak ikut menangis. Tapi hatinya hancur melihat kepolosan Alia yang baru saja dirusak oleh kebohongan Arhan. Percakapan itu berlangsung lama. Vika menjelaskan, tanpa menghakimi, bagaimana Arhan menipu dirinya dan bagaimana ia berbohong kepada Alia. Setiap kata disampaikan dengan hati-hati, memastikan Alia memahami bahwa yang terjadi bukan kesalahan dirinya, melainkan tindakan Arhan yang manipulatif. Alia mendengarkan dengan seksama, kadang terisak, kadang hanya diam, mencoba mencerna kenyataan pahit itu. Vika juga menekankan pentingnya Alia menjaga jarak dengan Arhan mulai saat itu. Kamu harus berhenti bertemu dengannya. Alia, aku di sini untuk memastikan kamu tidak akan tersakiti lagi, kata Vika dengan tegas. Alia mengangguk, walau masih tampak bingung dan takut. Ia sadar, semua yang ia percayai selama ini ternyata palsu, dan Vika hadir sebagai orang dewasa yang membimbingnya keluar dari kebohongan itu. Setelah beberapa jam berbicara, Vika merasa Alia mulai tenang. Mereka berdua duduk di bangku taman, membahas langkah selanjutnya, termasuk bagaimana Alia akan menghadapi Arhan jika ia mencoba menghubungi lagi. Vika memastikan gadis itu tahu bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa bukti yang Vika miliki akan selalu melindungi Alia. Sebelum meninggalkan sekolah, Vika memeluk Alia sebentar, sebuah gesture sederhana namun penuh makna. Alia menatap Vika dengan mata berkilau, mengerti bahwa wanita ini bukan ancaman, tetapi penyelamat dari kebohongan yang selama ini ia percayai. Vika meninggalkan sekolah dengan perasaan campur aduk, lega karena Alia selamat dari manipulasi Arhan, tapi juga marah karena pengkhianatan suaminya telah melibatkan gadis polos itu. Sejak pertemuan Vika dengan Alia, suasana rumah tangga Vika dan Arhan berubah drastis. Arhan mulai merasakan tekanan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, Vika menatap Arhan dengan tatapan dingin yang penuh perhitungan, sesuatu yang membuat Arhan tidak nyaman. Ia mencoba bersikap biasa, mengucapkan salam, tetapi nada suaranya terdengar tegang, dan Arhan menyadarinya. Tidak ada yang tersisa dari kehangatan rumah tangga mereka beberapa bulan lalu. Anak-anak bermain di ruang tengah, tampak bingung dengan ketegangan yang mulai terasa di antara orang tuanya. Vika menyiapkan sarapan sambil menahan amarahnya, memikirkan strategi untuk mengendalikan situasi tanpa memunculkan pertengkaran di depan anak-anak. Namun, Arhan segera mengendus adanya perubahan sikap Vika. Maksudmu apa dengan tatapan itu? Arhan bertanya dengan nada tinggi, mencoba menutupi rasa bersalah yang jelas terpancar di matanya. Vika hanya menatapnya tanpa kata-kata. Diamnya itu lebih menusuk daripada kemarahan verbal. Arhan mulai merasa terpojok. Jantungnya berdebar. Ia tahu ada sesuatu yang Vika sembunyikan, tetapi ia tidak bisa menebak seberapa jauh wanita itu telah mengetahui kebohongannya. Ketegangan itu meledak ketika Arhan secara tidak sengaja menemukan ponsel Vika yang tidak terkunci di meja makan. Sekilas ia melihat pesan dari Alia yang masih tersimpan. Panik dan marah bercampur dalam hatinya. Apa ini? Kau sudah bicara dengan Alia? Teriak Arhan. Suaranya memecah keheningan rumah. Anak-anak yang sedang sarapan mendongak. Mata mereka besar dan bingung melihat orang tua mereka bertengkar. Vika menahan diri sejenak, memastikan anak-anak tetap aman dari ledakan emosinya. Ya, aku bicara dengan Alia. Aku pikir sudah saatnya dia tahu kebenaran tentangmu. Tentang semua kebohonganmu, jawab Vika tegas,
Suaranya jelas dan mantap. Arhan menatapnya dengan campuran kemarahan dan ketakutan. Ia tidak menyangka Vika bisa menemukan cara untuk mengungkap kebohongannya sebelum ia sempat menutupi jejaknya. Pertengkaran semakin memanas. Arhan berteriak, mencoba meyakinkan Vika bahwa ia tidak salah, bahwa semua itu hanya salah paham. Namun, bukti-bukti yang Vika kumpulkan, foto, pesan, dan pengakuan Alia, menjadi senjata yang tak terbantahkan. Arhan tidak mampu membantahnya. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar lemah dan palsu. Vika memanfaatkan setiap momen untuk menegaskan kebenaran, tanpa menyakiti diri sendiri secara emosional. Anak-anak yang menonton dari ruang tengah mulai menangis. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya tahu bahwa rumah yang seharusnya aman kini dipenuhi amarah dan kebingungan. Vika akhirnya mengalihkan perhatian mereka, menenangkan mereka di ruang lain, sementara Arhan tetap di dapur, mencoba menguasai diri tetapi terlihat rapuh. Arhan mulai merasakan kehancuran emosional yang selama ini ia hindari. Vika menatap Arhan dengan mata yang penuh kecewa. Kau pikir kau bisa terus berbohong dan menyakiti semua orang di sekitarmu? Tidak lagi, katanya dengan suara tegas. Arhan diam, tidak mampu menjawab, sadar bahwa semua rencana manipulatifnya kini hancur. Ia merasa diruntuhkan bukan karena hinaan fisik, tetapi oleh kesadaran bahwa kepercayaannya pada Vika telah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Vika kemudian menekankan bahwa hubungan mereka harus segera dievaluasi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi terutama untuk anak-anak. Ia menjelaskan bagaimana kebohongan Arhan telah menciptakan trauma bagi Alia, dan bagaimana perilaku itu tidak boleh dibiarkan berulang. Arhan mencoba membela diri, tapi kata-katanya terdengar kosong di telinga Vika yang kini jauh lebih kuat dan fokus. Pertengkaran itu berakhir tanpa kemenangan bagi Arhan. Ia duduk di sofa, kepala menunduk, tidak mampu mengungkap apa-apa. Vika, meski lelah dan emosi terkuras, merasakan kemenangan moral. Ia telah menegakkan kebenaran di hadapan orang yang mencoba menipu dirinya dan orang lain. Anak-anak kini mulai tenang, menyadari bahwa pertengkaran orang tua mereka bukan kesalahan mereka. Hari itu menandai titik balik dalam rumah tangga Vika dan Arhan. Vika semakin yakin bahwa ia harus mengambil langkah tegas, bukan hanya untuk menghukum Arhan, tetapi juga untuk melindungi diri dan anak-anak. Ia menyiapkan strategi untuk langkah selanjutnya, memastikan semua pihak yang terlibat mengetahui kebenaran, terutama keluarga Alia, agar tidak ada lagi korban kebohongan Arhan. Setelah pertengkaran besar di rumah, Vika duduk sendirian di kamar, menatap jendela dengan mata yang tak lagi berair, melainkan penuh ketegasan. Suara anak-anak yang mulai tidur di kamar lain menjadi pengingat nyata bahwa ia harus menjadi pelindung utama bagi mereka. Hatinya dipenuhi perasaan kecewa sekaligus amarah, tetapi lebih dari itu, ada tekad yang tumbuh semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan Arhan terus menipu dan merusak hidup orang lain. Vika menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Ia menimbang setiap langkah yang akan diambil. Ia menyadari bahwa pertengkaran kemarin hanyalah awal dari proses panjang untuk menegakkan kebenaran. Kali ini, bukan hanya amarah pribadi yang menjadi pendorong, tetapi rasa tanggung jawab sebagai ibu. Anak-anaknya membutuhkan teladan keberanian, bukan sekadar kemarahan yang tak terkendali. Ia mulai menyusun rencana. Langkah pertama adalah memastikan semua bukti perselingkuhan Arhan terkumpul rapi dan aman. Pesan-pesan di ponsel, foto-foto pertemuan Arhan dengan Alia, dan dokumen-dokumen lain disusun secara sistematis. Vika tahu bahwa bukti-bukti itu akan menjadi senjata utama untuk menghadapi Arhan, tetapi lebih penting lagi, bukti itu harus cukup kuat untuk meyakinkan Alia dan keluarganya bahwa semua yang terjadi bukan sekadar rumor. Sambil menata bukti, Vika merenung tentang Alia. Gadis itu masih sangat muda, polos, dan percaya bahwa Arhan belum menikah. Bayangan betapa Alia bisa hancur jika terus dibohongi membuat Vika semakin yakin untuk bertindak.
Ia tidak ingin hanya menegur Arhan di rumah atau sekadar menimbulkan pertengkaran lain. Ia ingin memastikan Alia tahu kebenaran sebelum terlambat. Vika menulis catatan mental tentang bagaimana caranya mendekati keluarga Alia tanpa menimbulkan konflik. Ia tahu, menghadapi Arhan saja tidak cukup. Alia dan keluarganya harus melihat fakta dengan mata kepala sendiri. Dengan begitu, Arhan tidak bisa lagi menyangkal atau memutarbalikkan cerita. Ia menyiapkan strategi. Semua bukti harus disampaikan secara sistematis, mulai dari pesan dan foto hingga kronologi pertemuan Arhan dengan Alia. Di tengah proses ini, Vika juga memikirkan anak-anaknya. Bagaimana jika mereka mengetahui semua ini terlalu cepat? Ia memutuskan untuk menjaga anak-anak dari konflik ini, memastikan mereka tetap aman secara emosional. Ia ingin mereka melihat ibunya sebagai sosok kuat, yang mampu menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak. Ini bukan hanya tentang membalas Arhan, tetapi tentang memberikan teladan keberanian dan kejujuran pada generasi berikutnya. Saat malam tiba, Vika duduk di ruang kerja dengan secangkir teh hangat, menatap layar ponselnya, mengulang pesan-pesan yang telah ia simpan. Setiap kata yang tertulis di sana adalah bukti nyata dari kebohongan Arhan. Ia merasakan gelombang emosi, marah, sedih, tapi juga puas karena akhirnya semuanya ada dalam genggamannya. Ia menulis catatan kecil tentang bagaimana cara menyampaikan semua itu kepada Alia dan keluarganya dengan efektif, memastikan mereka memahami bahwa ini bukan tuduhan tanpa dasar. Tekad Vika semakin bulat ketika ia membayangkan kemungkinan Arhan mencoba mengelak atau memanipulasi situasi. Ia harus lebih cerdik dari suaminya sendiri, lebih tenang, dan lebih terorganisir. Tidak ada ruang untuk emosi yang meledak-ledak. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap bukti harus ditempatkan di posisi yang tepat, dan setiap kata yang akan diucapkan harus dipikirkan matang-matang agar dampaknya maksimal. Sambil memikirkan semua itu, Vika tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak memendam ketidakpastian, terlalu banyak mencoba percaya pada Arhan meski firasatnya terus memperingatkan. Sekarang, semua ketidakpastian itu berubah menjadi kepastian. Ia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak akan mundur. Keputusan untuk menghadapi kenyataan ini bukan lagi pilihan. Ini kebutuhan untuk melindungi diri, anak-anak, dan gadis muda yang telah ditipu Arhan. Vika menutup laptopnya dan menatap anak-anak yang tertidur di kamar mereka. Ia membisikkan pada diri sendiri janji yang tak akan ia langgar. Aku akan mengungkap semua ini. Aku akan memastikan mereka tahu kebenaran. Dan kau, Arhan, akan menghadapi konsekuensinya. Perasaan lega muncul meskipun hati masih perih. Ada kekuatan baru yang lahir dari keputusan untuk bertindak, bukan sekadar marah dan menyesali. Malam itu, Vika tidak tidur terlalu larut. Ia memikirkan langkah-langkah praktis untuk hari-hari berikutnya. Pertemuan dengan keluarga Alia harus dilakukan secara hati-hati. Ia perlu memastikan mereka mendengar semua dari sumber yang terpercaya, bukti-bukti yang telah dikumpulkannya. Ia tahu bahwa dengan cara ini, Arhan tidak akan bisa mengelak, dan Alia serta keluarganya akan memahami kenyataan sepenuhnya. Pagi itu, Vika memulai hari dengan langkah tegas. Rasa kecewa dan amarah yang sebelumnya menggelayut kini berubah menjadi energi yang terfokus. Ia duduk di meja kerja, membuka lembaran-lembaran catatan kecil yang selama beberapa minggu terakhir ia simpan. Setiap bukti perselingkuhan Arhan ditata rapi. Ada pesan singkat yang menunjukkan percakapan Arhan dengan Alia, foto-foto pertemuan mereka yang diambil secara diam-diam, dan catatan aktivitas Arhan yang tidak konsisten. Setiap dokumen, setiap file, memiliki peran penting dalam rencana Vika. Ia tahu, tanpa bukti yang jelas, Arhan bisa dengan mudah menyangkal semua tuduhan. Vika memulai dengan menyalin semua percakapan Arhan ke dalam folder digital yang tersusun berdasarkan tanggal. Ia memastikan tidak ada satupun percakapan yang hilang atau terlewat. Dengan cermat, ia memberi label pada setiap file, menuliskan konteks singkat agar saat nanti diperlukan,
ia bisa langsung menunjukkannya dengan kronologi yang jelas. Vika merasa lega melihat folder itu semakin lengkap. Rasa cemas yang sebelumnya menghantuinya perlahan berubah menjadi kontrol. Setelah itu, Vika memeriksa kembali foto-foto yang ia ambil dari kendaraan Arhan, dari lokasi-lokasi yang ia ketahui sering ia datangi bersama Alia. Ia memperbesar beberapa gambar untuk memastikan wajah Arhan dan Alia terlihat jelas. Beberapa foto menunjukkan Arhan menjemput Alia di sekolah. Beberapa lainnya memperlihatkan mereka berjalan bersama di taman. Masing-masing gambar adalah bukti konkret dari kebohongan Arhan, dan Vika tahu foto-foto ini akan sangat berdampak saat diperlihatkan pada Alia dan keluarganya. Selain pesan dan foto, Vika juga menuliskan catatan tentang perubahan perilaku Arhan yang ia amati selama beberapa bulan terakhir. Ia mencatat setiap malam ketika Arhan pulang larut, setiap alasan pekerjaan yang terdengar janggal, dan setiap sikap yang menunjukkan adanya sesuatu yang disembunyikan. Catatan ini bukan hanya untuk bukti, tetapi juga untuk menguatkan argumen Vika bahwa Arhan memang melakukan perselingkuhan dan bukan sekadar salah paham. Selama proses ini, Vika memastikan semua data digitalnya tersimpan ganda di cloud dan flash disk. Ia sadar betul risiko kehilangan bukti atau terhapus secara tidak sengaja. Setiap langkah dilakukan dengan presisi, tidak ada yang boleh tercecer. Ia merasa seperti sedang membangun fondasi untuk konfrontasi besar yang akan datang, dan fondasi itu harus kokoh. Saat sore menjelang, Vika menata bukti fisik. Ia menyiapkan album foto kecil yang berisi rangkaian gambar pertemuan Arhan dan Alia, disertai keterangan waktu dan tempat. Ia juga menyimpan cetakan percakapan yang paling relevan. Vika sadar bahwa bukti fisik seringkali lebih berdampak saat dihadirkan langsung kepada orang yang akan melihatnya. Album ini akan menjadi narasi visual yang membuat kebohongan Arhan tidak bisa lagi disangkal. Di sela-sela aktivitasnya, Vika mengambil waktu sejenak untuk memikirkan Alia. Gadis itu masih polos, belum memahami kedalaman tipu daya yang dilakukan Arhan. Vika merasa tanggung jawab moral yang besar. Ia harus memastikan Alia melihat kebenaran tanpa trauma yang berlebihan, tanpa kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Ini bukan sekadar balas dendam, pikir Vika, tetapi tindakan perlindungan dan keadilan. Sore itu, Vika juga melakukan simulasi kecil di rumah. Ia membayangkan bagaimana reaksi Arhan jika bukti-bukti ini diperlihatkan, bagaimana Alia akan merespons, dan bagaimana keluarga Alia akan bereaksi. Dalam pikirannya, ia menyusun alur pertemuan, memastikan setiap langkah logis dan dampaknya maksimal. Tidak ada ruang untuk improvisasi spontan, semuanya harus terencana. Menjelang malam, Vika menutup lembar catatan dan laptopnya. Semua bukti telah terkumpul, terorganisir, dan tersimpan dengan aman. Ia menarik napas panjang, merasakan kepuasan sekaligus ketegangan. Besok, ia akan mulai tahap berikutnya, menghubungi keluarga Alia dan mengatur pertemuan yang akan menentukan arah cerita ini. Namun malam itu, ia tahu bahwa persiapan ini adalah fondasi terkuat untuk menghadapi Arhan dan menegakkan kebenaran. Vika menatap anak-anak yang tertidur di kamar mereka, tersenyum tipis, dan membisikkan pada diri sendiri janji yang lebih kuat. Semua ini demi kalian, demi Alia, dan demi kebenaran. Aku akan memastikan Arhan tidak lagi bisa menyembunyikan kebohongannya. Dengan hati yang lebih tenang tapi tekad yang tetap membara, Vika menutup mata untuk beberapa jam tidur, siap menghadapi hari-hari yang lebih berat di depan. Pagi itu Vika bangun lebih awal dari biasanya. Pikiran tentang langkah selanjutnya membuatnya sulit tidur semalaman. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat, memikirkan strategi untuk bertemu keluarga Alia. Ia tahu bahwa pertemuan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh menunjukkan kemarahan secara berlebihan, tapi juga harus jelas dan tegas. Tujuannya bukan hanya menegur Arhan, tapi memastikan Alia dan keluarganya mengetahui kebenaran tanpa celah bagi Arhan untuk berdalih. Vika mulai dengan menghubungi nomor yang selama ini ia simpan dari kontak Alia,
yang pernah ia peroleh secara diam-diam. Ia mengatur kata-kata dengan hati-hati, menyusun pesan yang sopan namun tegas. Ia tidak menyebutkan Arhan secara langsung di awal, cukup memberi tanda bahwa ada hal penting yang harus dibicarakan terkait hubungan Alia dengan seseorang yang mereka kenal. Setelah membaca pesan berkali-kali, Vika mengirimnya, merasakan ketegangan yang menumpuk. Detak jantungnya meningkat saat menunggu balasan. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Keluarga Alia setuju untuk bertemu di rumah mereka sore nanti. Vika menarik napas lega. Ini berarti pertemuan bisa terjadi sebelum Arhan sempat curiga. Ia tahu, jika Arhan mengetahuinya lebih awal, ia akan mencari cara untuk menghindari konfrontasi atau bahkan menipu lagi. Vika memastikan dirinya tetap tenang, tidak terlihat gelisah di depan anak-anak saat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk bukti-bukti yang akan dibawa. Vika menyiapkan semua dokumen yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Chat, foto, catatan aktivitas Arhan, semuanya disusun rapi agar mudah diperlihatkan. Ia menata bukti digital di laptop dan memastikan foto-foto dicetak untuk ditunjukkan secara langsung. Setiap bukti diberi urutan kronologis agar alur kejadian terlihat jelas. Vika tahu, presentasi yang teratur akan membuat argumennya lebih kuat, dan Arhan tidak akan punya ruang untuk berdalih. Selama beberapa jam sebelum pertemuan, Vika memikirkan bagaimana menghadapi Arhan jika ia tiba-tiba muncul. Ia berlatih dalam hati, membayangkan dialog yang mungkin terjadi. Vika memvisualisasikan Arhan yang kaget, yang mencoba membela diri, dan bagaimana ia akan menjawab dengan tenang namun tegas. Setiap skenario diperhitungkan. Jika Arhan marah, jika ia menipu lagi, atau jika ia mencoba membelokkan pembicaraan. Vika menegaskan pada diri sendiri, ia tidak boleh terpancing emosi. Sementara itu, Vika juga menyiapkan mental Alia. Ia tahu bahwa gadis itu masih muda, mudah terkejut, dan belum tahu kedalaman tipu daya yang dilakukan Arhan. Vika berencana menyampaikan kebenaran dengan hati-hati, agar Alia bisa menerima kenyataan tanpa trauma berlebihan. Ia juga menyiapkan kata-kata penguat bagi Alia, bahwa Vika di sini untuk mendukungnya, bukan sekadar menuduh Arhan. Strategi ini harus dilakukan dengan cermat agar keluarga Alia melihat niat Vika yang tulus. Menjelang sore, Vika memeriksa kembali bukti-bukti yang akan dibawa. Ia memastikan semua file digital telah di-backup di 2 tempat berbeda, foto dicetak rapi dalam album, dan catatan kronologis siap dijelaskan dengan jelas. Ia merasa kombinasi bukti visual dan dokumentasi kronologis akan membuat setiap orang yang hadir mengerti keseluruhan kisah tanpa kebingungan. Ia menarik napas panjang dan mengingatkan diri sendiri bahwa ini adalah saat penting yang menentukan akhir dari kebohongan Arhan. Sebelum berangkat, Vika memberitahu anak-anak bahwa ia akan keluar sebentar untuk urusan penting. Ia memastikan mereka tetap merasa aman dan tenang, meski mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Vika menatap anak-anaknya sebentar, merasakan dorongan cinta yang menguatkan tekadnya. Ia sadar bahwa setiap langkahnya bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk melindungi keluarga kecilnya dan Alia dari kebohongan Arhan. Ketika Vika melangkah keluar rumah, ia membawa tas yang berisi bukti-bukti dan laptop. Ia merasa jantungnya berdebar, tetapi kepastian bahwa ini adalah langkah yang benar membuatnya tetap fokus. Dalam perjalanan ke rumah Alia, pikirannya terus menata skenario pertemuan, kata demi kata yang akan ia ucapkan, bukti mana yang akan ditunjukkan terlebih dahulu, dan bagaimana menenangkan Alia agar tidak panik. Sesampainya di rumah Alia, Vika disambut oleh orang tua Alia dengan ramah, meski terlihat penasaran. Ia menyapa dengan sopan, kemudian mempersilakan semua duduk di ruang tamu. Vika mulai menjelaskan bahwa ia membawa bukti penting mengenai seseorang yang dekat dengan Alia. Ia menyampaikan informasi dengan tenang, menekankan bahwa tujuannya adalah kebenaran dan perlindungan, bukan sekadar menimbulkan konflik. Pandangan keluarga Alia mulai serius, memperhatikan setiap kata yang diucapkan Vika.
Pertemuan itu menjadi momen yang menentukan. Vika merasa napasnya sedikit terengah, tetapi ia tetap memegang kendali. Bukti-bukti yang dibawa akan menjadi kunci untuk membongkar kebohongan Arhan secara tuntas. Setiap langkah yang direncanakan selama berhari-hari akhirnya berada di titik eksekusi. Vika menyadari, malam ini akan menjadi awal dari akhir bagi Arhan dan pembelajaran bagi Alia serta keluarganya. Hari itu, rumah keluarga Alia dipenuhi suasana yang tegang sekaligus penasaran. Matahari sore menembus jendela ruang tamu, menyinari karpet dan perabotan yang tampak biasa saja. Namun aura ketegangan membuat semuanya terasa berbeda. Vika tiba lebih awal, membawa tas berisi bukti-bukti yang telah ia persiapkan dengan hati-hati. Ia memastikan posisi duduknya strategis, dekat Alia, agar bisa memberikan dukungan emosional langsung, dan tetap menjaga jarak dari orang tua Alia agar mereka dapat melihat semua bukti tanpa terganggu. Sesaat setelah Vika duduk, Alia muncul dari kamar. Wajahnya pucat, matanya menatap Vika dengan campuran rasa ingin tahu dan kebingungan. Vika tersenyum lembut untuk menenangkan gadis itu, mengisyaratkan bahwa semuanya akan jelas dalam waktu dekat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai membuka laptop dan memperlihatkan chat-chat yang selama ini tersembunyi. Orang tua Alia menatap dengan serius saat Vika memutar layar laptop, menampilkan percakapan Arhan dengan Alia yang penuh janji-janji palsu. Bukti demi bukti ditunjukkan satu persatu. Pesan yang meyakinkan Alia bahwa Arhan masih bujang, foto-foto pertemuan mereka yang Arhan sembunyikan dari Vika, hingga catatan aktivitas yang memperlihatkan kebohongan kronologis Arhan. Setiap bukti dipaparkan dengan tenang, tanpa mengulang informasi berlebihan, sehingga alur kejadian terlihat jelas dan logis. Alia semakin pucat, sesekali menutup wajah dengan tangan karena sulit mempercayai kenyataan. Vika memegang tangan Alia, memberikan ketenangan. Ia berbicara dengan lembut, menjelaskan bahwa semua ini nyata dan bahwa ia hadir bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memastikan Alia tahu kebenaran. Orang tua Alia menatap dengan ekspresi campuran marah dan kecewa, menyadari bahwa putri mereka telah dibohongi oleh seorang pria yang tampak sopan dan bertanggung jawab di permukaan. Ketegangan memuncak saat pintu depan terbuka, dan Arhan muncul tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Wajahnya menunjukkan kebingungan, yang segera berubah menjadi ketegangan saat menyadari bahwa Vika duduk di sana dengan bukti lengkap perselingkuhannya. Ia mulai berbicara terbata-bata, mencoba membela diri, menyatakan bahwa Alia salah paham atau bahwa semuanya bisa dijelaskan. Vika tetap tenang, membiarkan Arhan berbicara sebentar sebelum dengan suara tegas ia mulai menjelaskan kronologi perbuatannya. Vika memutar bukti-bukti yang paling mencolok. Percakapan yang menunjukkan Arhan dengan sengaja menipu Alia, bukti bahwa ia telah memiliki keluarga lain, dan catatan yang menunjukkan bahwa semua janji palsu itu diulang berulang kali. Arhan mencoba menoleh ke Alia, berharap mendapatkan simpati, tapi Alia menatapnya dengan mata yang tidak lagi penuh percaya. Ia terdiam, merasa hancur namun mulai mengerti kebohongan yang telah menjeratnya. Orang tua Alia mulai menegur Arhan dengan suara keras, menuntut penjelasan yang jujur. Arhan berusaha membela diri, menyebut bahwa Vika terlalu curiga atau bahwa ini salah paham. Tapi setiap bantahan runtuh di hadapan bukti nyata yang ditunjukkan Vika. Tidak ada celah bagi Arhan untuk berdalih. Setiap bukti berbicara sendiri, menyusun cerita lengkap tentang kebohongan yang ia ciptakan selama ini. Vika tetap mengarahkan perhatian pada Alia, memastikan gadis itu mendapatkan dukungan emosional. Ia menegaskan bahwa meskipun pengalaman ini menyakitkan, kebenaran harus dihadapi agar Alia tidak terus dibohongi. Ia juga memberi penekanan bahwa Alia tidak bersalah, dan bahwa Arhan sepenuhnya bertanggung jawab atas kebohongannya. Pesan Vika ini menenangkan Alia sedikit demi sedikit, meski luka emosionalnya tetap terasa. Pertemuan itu berlangsung beberapa jam. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Alia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan hatinya. Orang tua Alia menuntut jawaban, dan Vika menjawab dengan sabar, memastikan fakta tetap jelas dan tidak membingungkan. Arhan mulai terlihat putus asa,
Wajahnya memerah karena malu dan ketidakmampuannya menangkis bukti yang terpampang di hadapan semua orang. Saat malam mulai tiba, suasana mulai mereda. Kebenaran telah terungkap, dan tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Vika berdiri, memastikan semua orang memahami keseluruhan cerita, lalu memandang Alia dengan penuh pengertian. Gadis itu mulai menangis, namun tangisannya bercampur dengan rasa lega karena akhirnya mengetahui kebenaran. Orang tua Alia memeluk putri mereka, masih marah, tapi juga mulai menerima bahwa Vika telah melakukan hal yang benar dengan membawa semuanya ke terang. Vika meninggalkan rumah keluarga Alia dengan perasaan campur aduk. Kepuasan karena kebenaran telah terungkap bercampur dengan kelelahan emosional. Ia tahu langkah selanjutnya adalah menghadapi konsekuensi dari kejadian ini di rumah sendiri dan menyiapkan diri untuk babak berikutnya dalam hidupnya. Malam itu, Vika pulang dengan tekad semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan kebohongan merusak masa depan anak-anaknya dan hidupnya sendiri. Pagi hari setelah pertemuan di rumah keluarga Alia, ketegangan masih terasa di udara. Vika menyiapkan dirinya untuk babak berikutnya, karena ia tahu bahwa kebenaran harus sepenuhnya dihadirkan, tidak hanya untuk Alia, tetapi juga agar Arhan benar-benar menyadari kesalahannya. Ia merasa berat, tetapi tekadnya semakin kuat. Tidak ada ruang untuk kompromi. Ini adalah momen penegasan kebenaran yang tidak bisa ditunda. Vika memutuskan untuk kembali menghadap Arhan di rumah mereka sendiri. Ia membawa semua bukti yang telah ia kumpulkan: chat, foto, catatan, dan bukti lain yang memperlihatkan kronologi perselingkuhan. Ia menaruh semuanya di atas meja ruang tamu, menyusun urutannya agar setiap bukti berbicara dengan jelas. Arhan masuk. Wajahnya masih setengah bingung karena tidak menyangka Vika akan mengambil langkah berani seperti ini. Tanpa basa-basi, Vika mulai menuturkan kronologi perselingkuhan Arhan. Ia menegaskan bahwa semua bukti menunjukkan pola yang konsisten, dan tidak ada celah bagi Arhan untuk berdalih. Arhan mencoba membantah dengan alasan-alasan lemah, namun Vika tidak membiarkannya menginterupsi. Setiap kali Arhan mencoba menyalahkan Alia atau menyebutnya salah paham, Vika segera memutar bukti yang memperlihatkan bahwa Arhan sengaja menipu semua pihak. Arhan mulai kehilangan kontrol, suaranya meningkat. Ekspresi wajahnya memerah karena malu dan frustrasi. Ia mencoba menyangkal di beberapa titik, tapi setiap bukti yang ditunjukkan Vika menghancurkan klaimnya. Bahkan bukti visual, foto-foto pertemuan dengan Alia dan tangkapan layar chat, tidak bisa dibantah, karena waktunya tercatat jelas, lengkap dengan lokasi dan konteks yang menunjukkan bahwa Arhan menipu tanpa rasa bersalah. Vika tetap tenang, berbicara dengan tegas dan jelas. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya soal perselingkuhan, tetapi soal integritas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Anak-anak mereka telah mengetahui sebagian konflik, dan Arhan harus menyadari dampak emosional yang ia timbulkan. Vika menekankan bahwa kebohongan dan manipulasi tidak bisa lagi ditutupi, dan ini adalah momen terakhir bagi Arhan untuk mengakui kesalahannya secara terbuka. Alia, yang kini ikut hadir melalui panggilan video yang telah diatur sebelumnya, menatap Arhan dengan mata yang tidak lagi penuh percaya. Gadis itu terlihat hancur, marah, dan kecewa sekaligus. Namun jelas bahwa ia ingin kebenaran terungkap. Orang tua Alia juga ikut menyaksikan pengungkapan ini, menegaskan ketegasan Vika dan memberi tekanan tambahan pada Arhan agar ia benar-benar jujur. Saat Vika memutar bukti terakhir, Arhan mulai terbata-bata, tidak bisa lagi menyangkal. Suaranya serak, ia mencoba membela diri dengan alasan pekerjaan atau tekanan, tapi semua itu terdengar lemah dibandingkan fakta-fakta yang ada. Setiap orang yang hadir menyadari bahwa Arhan benar-benar telah dipermalukan oleh tindakan sendiri, dan tidak ada cara untuk menghapus jejak kebohongan yang telah ia ciptakan. Vika menatap Arhan dengan mata tajam namun tidak penuh kebencian. Ia menegaskan bahwa ini bukan soal dendam pribadi, tetapi soal konsekuensi dari kebohongan yang telah menjerat banyak orang. Arhan terdiam. Wajahnya penuh penyesalan namun terlambat untuk mengubah kenyataan.
Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan Alia dan keluarganya, tetapi juga telah merusak ikatan emosional dengan Vika dan anak-anak mereka sendiri. Pengungkapan ini berlangsung beberapa jam, dengan Vika memastikan bahwa setiap fakta tersampaikan dengan jelas tanpa berulang-ulang. Arhan tidak lagi bisa membantah, dan akhirnya ia mengakui kesalahan-kesalahannya satu persatu. Suasana rumah dipenuhi keheningan yang berat. Hanya sesekali terdengar isak tangis Alia atau gumaman frustrasi Arhan. Orang tua Alia menegaskan bahwa Arhan telah mengecewakan semua orang, terutama putri mereka, dan bahwa tindakan nyata diperlukan untuk memperbaiki keadaan, meski kepercayaan mungkin tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Vika menutup sesi pengungkapan dengan pernyataan tegas, bahwa setiap kebohongan memiliki konsekuensi, dan bahwa ia akan memastikan anak-anaknya tumbuh di lingkungan yang jujur dan penuh perhatian, meski tanpa kehadiran Arhan sebagai suami yang bertanggung jawab. Arhan hanya bisa terdiam, menyadari kehancuran yang telah ia timbulkan, sementara Vika merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap sepenuhnya. Hari itu menandai titik balik besar. Arhan yang sebelumnya percaya diri, manipulatif, dan mampu menipu dengan mudah, kini menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa diubah. Vika berdiri sebagai figur yang kuat, memastikan kebenaran tidak hanya diketahui oleh Alia dan keluarganya, tetapi juga menegaskan haknya sebagai ibu dan istri yang dikhianati. Suasana rumah, meski penuh ketegangan, kini telah jelas jalurnya. Kebenaran telah menang, dan konsekuensi bagi pelaku perselingkuhan tidak bisa dihindari. Setelah pengungkapan besar yang dilakukan Vika, Arhan terasa seolah dunianya runtuh. Ia berdiri terpaku, wajah memerah campur malu dan putus asa, menatap bukti-bukti yang sebelumnya ia kira bisa disembunyikan. Setiap chat, setiap foto, setiap pertemuan yang terekam kini menjadi saksi tak terbantahkan atas kebohongan yang telah ia ciptakan. Ia menyadari bahwa permainan manipulasi yang selama ini ia lakukan telah berakhir, dan tidak ada lagi celah untuk membela diri. Di hadapan Alia dan keluarganya, Arhan merasakan dampak nyata dari tindakannya. Alia menatapnya dengan mata yang hancur oleh pengkhianatan. Gadis itu yang semula percaya bahwa Arhan adalah pria bujang, kini tahu bahwa ia bukan hanya seorang pembohong, tetapi juga seorang pria yang tega menipu keluarga dan merusak hidup orang lain demi kesenangan pribadi. Orang tua Alia terlihat marah, kecewa, dan sekaligus melindungi putrinya. Mereka menegaskan bahwa Arhan tidak hanya mengecewakan Alia, tapi juga telah mencederai kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi hubungan mereka. Arhan mencoba membela diri, suaranya bergetar, kata-katanya terdengar putus asa. Ia menyebut tekanan pekerjaan, kelelahan, atau bahkan rasa lelah menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab, tapi semua itu terdengar lemah. Bukti demi bukti yang ditunjukkan Vika menghancurkan setiap dalihnya. Ia tidak lagi bisa menyalahkan Vika, Alia, atau situasi, karena fakta-fakta tersebut berbicara sendiri dan menempatkan Arhan dalam posisi yang tidak bisa ditolong. Vika tetap tenang, menyampaikan setiap kata dengan tegas, jelas, dan tanpa emosi berlebihan. Ia ingin Arhan menyadari sepenuhnya bahwa setiap kebohongan memiliki konsekuensi yang nyata. Anak-anak mereka, yang diam-diam mengikuti sebagian konflik dari jarak jauh, juga mulai memahami situasi yang sebenarnya. Mereka menatap ayah mereka dengan campuran rasa takut, kecewa, dan kebingungan. Momen ini menegaskan kepada Arhan bahwa tindakan yang salah tidak hanya menghancurkan kepercayaan orang dewasa, tapi juga meninggalkan bekas emosional pada anak-anak yang ia cintai. Runtuhnya Arhan tidak hanya terlihat dari ekspresi wajahnya. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri, gerak-geriknya canggung, dan setiap kata yang keluar terdengar tak meyakinkan. Ia menyadari bahwa reputasi yang selama ini ia bangun telah hancur seketika. Bahkan hubungannya dengan Alia yang sebelumnya penuh kebohongan pun kini berakhir. Alia dan keluarganya memutuskan untuk menjauhi Arhan, tidak hanya karena sakit hati, tetapi juga karena tidak ingin lagi terjerat dalam kebohongan yang sama. Di sisi lain, Vika merasa lega meskipun situasinya berat. Ia telah memastikan bahwa Arhan menerima konsekuensi yang pantas,
Namun ia tetap menahan diri untuk tidak melakukan hal yang bersifat balas dendam berlebihan. Fokusnya sekarang adalah memperkuat posisi dirinya sebagai ibu dan memastikan anak-anaknya mendapatkan lingkungan yang aman dan jujur. Ia menegaskan bahwa, meski Arhan telah runtuh, kehidupan harus tetap berjalan, dan anak-anak membutuhkan figur ibu yang kuat. Setelah beberapa jam, Arhan akhirnya duduk, lemas, dan tidak mampu lagi membantah. Ia menatap Vika dengan pandangan penuh penyesalan. Namun penyesalan itu terlambat. Ia kehilangan kepercayaan Alia, kehilangan rasa hormat dari keluarganya, dan terutama, kehilangan martabat sebagai suami dan ayah. Semua orang yang hadir menyadari bahwa Arhan telah mencapai titik terendah dalam hidupnya, di mana semua kebohongan dan manipulasi akhirnya memuntahkan dampak yang nyata dan menghancurkan. Vika menyadari bahwa kemenangan moral ini bukan tentang menghancurkan Arhan sepenuhnya, tapi memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan. Anak-anak mereka melihat ibunya dengan kekaguman dan keteguhan, menyadari bahwa meskipun mereka kehilangan figur ayah yang ideal, mereka tetap memiliki figur ibu yang kuat, tegas, dan mampu melindungi keluarga. Vika memastikan bahwa Arhan memahami bahwa untuk memulihkan hubungan, ia harus menghadapi diri sendiri dan konsekuensi dari semua tindakannya. Hari itu, Arhan meninggalkan rumah keluarga Alia dalam keheningan. Ia membawa kehancuran reputasi dan rasa malu yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Alia menutup babak itu dengan penuh ketegasan, menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan kebohongan orang lain merusak hidupnya lagi. Vika berdiri di sisi anak-anaknya, melihat mereka dengan keyakinan bahwa masa depan mereka tetap aman, meski tanpa kehadiran suami yang telah mengkhianati. Runtuhnya Arhan menjadi pelajaran pahit bagi semua yang menyaksikan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi bisa menghancurkan kepercayaan, reputasi, dan hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Vika menegaskan kembali tekadnya untuk melindungi anak-anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang jujur, penuh perhatian, dan bebas dari manipulasi. Sementara Arhan, yang pernah merasa tak terbendung, kini berada di titik di mana ia harus menghadapi kehancuran dirinya sendiri. Setelah Arhan pergi dan runtuh di hadapan Alia serta keluarganya, Vika menarik napas panjang. Ada perasaan lega sekaligus berat dalam dadanya. Ia tahu bahwa babak terakhir dalam konflik ini bukan hanya soal menghadapi Arhan, tetapi juga soal bagaimana ia dan anak-anaknya melanjutkan hidup. Rumah mereka mungkin kini hampa tanpa kehadiran sosok ayah yang selama ini menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Namun Vika tahu bahwa kekuatan dan keberanian untuk tetap berdiri adalah hal yang paling penting. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Vika duduk di ruang tamunya. Suasana sunyi memberikan ruang untuk refleksi. Ia menyadari betapa lama ia menahan diri dan mencoba percaya pada Arhan, meski hati kecilnya selalu curiga. Setiap kebohongan yang terungkap meninggalkan rasa sakit yang dalam, namun juga membuka mata Vika terhadap realitas kehidupan dan pentingnya menjaga diri serta anak-anak dari manipulasi. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa hidup harus berlanjut, dan anak-anaknya harus menjadi prioritas utama, karena mereka adalah yang paling murni dan tidak bersalah dalam situasi ini. Seiring hari-hari berlalu, Vika mulai menata ulang rutinitasnya. Pagi dimulai dengan menyiapkan sarapan dan mempersiapkan anak-anak untuk sekolah. Ia memastikan mereka tidak terlalu terbebani oleh situasi keluarga yang baru saja terjadi, sambil tetap memberikan pemahaman secara sederhana bahwa mereka harus tetap jujur dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak mulai melihat ibunya tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai sosok teladan. Vika berbicara dengan mereka tentang pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan keberanian menghadapi masalah, tanpa harus menimbulkan rasa takut atau kebencian. Vika juga mengambil waktu untuk memulihkan dirinya sendiri. Ia mulai kembali ke aktivitas yang sebelumnya ia tinggalkan karena kesibukan rumah tangga dan tekanan dari hubungan yang rusak. Membaca buku, menulis catatan harian, dan bahkan menekuni hobi yang sempat terlupakan memberikan ruang bagi pikirannya untuk tetap stabil. Dalam proses ini,
Vika menemukan kekuatan baru yang tidak ia sadari sebelumnya. Kemampuan untuk menghadapi kenyataan pahit, tetap tegar di tengah konflik, dan merencanakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anak. Sementara itu, hubungan dengan Arhan sepenuhnya diputuskan. Vika memastikan semua komunikasi dilakukan dengan batasan yang jelas. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi pembenaran, hanya langkah tegas untuk melindungi diri dan anak-anaknya. Ia menolak segala upaya Arhan untuk kembali, karena pengalaman sebelumnya telah mengajarkannya bahwa kebohongan yang berulang akan selalu merusak kepercayaan. Keputusan ini diambil bukan semata-mata dari rasa dendam, tetapi dari kesadaran bahwa hidup yang sehat dan stabil harus didirikan di atas kejujuran dan integritas. Vika juga mulai membangun jaringan dukungan dari teman, keluarga, dan tetangga. Ia sadar bahwa menjadi ibu tunggal bukan berarti harus menghadapi semua beban sendirian. Dukungan emosional dan praktis dari orang-orang terdekat membantu Vika tetap kuat dan fokus pada tujuan yang lebih besar, membesarkan anak-anak dengan baik dan menjaga kesejahteraan mereka, baik fisik maupun mental. Anak-anak pun merasakan ketenangan, karena mereka tahu bahwa meskipun ayah mereka telah mengecewakan, mereka masih memiliki ibu yang siap menjadi pelindung dan penuntun. Selain itu, Vika mulai menata ulang keuangan dan rumah tangga. Semua tanggung jawab yang sebelumnya dibagi kini sepenuhnya ada padanya. Namun Vika menyikapinya dengan penuh strategi. Ia membuat perencanaan yang matang, mengatur pengeluaran, dan memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dan kebutuhan yang layak. Kesadaran bahwa stabilitas keluarga ada di tangannya membuat Vika lebih matang dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hari-hari pun berlalu dengan ketenangan yang baru. Vika mulai melihat masa depan dengan pandangan yang lebih optimis. Ia menanamkan pada diri sendiri dan anak-anaknya bahwa hidup bukan hanya soal menghadapi masalah, tetapi juga soal belajar dari kesalahan dan bangkit lebih kuat. Ia tidak membiarkan rasa sakit dari pengkhianatan Arhan menguasai hidupnya, melainkan menjadikannya pelajaran berharga. Akhirnya, Vika merasa bahwa ia menutup satu bab besar dalam hidupnya. Arhan telah pergi, masa lalu yang penuh kebohongan telah ditinggalkan, dan kini Vika berdiri dengan kekuatan baru sebagai seorang ibu tunggal. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan selalu mudah, tetapi ia siap menghadapi tantangan dengan keteguhan, cinta untuk anak-anaknya, dan tekad untuk menciptakan kehidupan yang aman, bahagia, dan penuh harapan. Dalam kesunyian malam itu, Vika menatap foto anak-anaknya, tersenyum, dan merasakan damai yang sebelumnya sulit diraih. Ia sadar bahwa hidup baru ini adalah miliknya untuk dibentuk, bukan lagi untuk ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Dengan hati yang tegar, ia menutup pintu masa lalu, membuka lembaran baru, dan siap menjalani hidup sebagai ibu yang kuat, mandiri, dan penuh cinta untuk anak-anaknya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.